Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran akuntansi kelas 12 semester 1. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi yang keempat, yaitu konsep dasar akuntansi. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, landasan hukum akuntansi di Indonesia. Bahwa penyelenggaraan pembukuan di Indonesia ini harus didasarkan pada sebuah pedoman, pada suatu dasar hukum atau kerangka dasar yang disebut dengan standar akuntansi keuangan atau sering dikenal dengan istilah SAK. Nah, di SAK ini dirumuskan konsep yang mendasari bagaimana penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan ini disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kita akan bahas yaitu prinsip-prinsip akuntansi atau accounting principle. Prinsip akuntansi ini menunjuk pada sebuah ketentuan ataupun prosedur ataupun ketentuan yang mendasari bagaimana akuntansi itu dilaksanakan. Nah, prinsip akuntansi tersebut antara lain yang pertama adalah prinsip harga perolehan. Dalam akuntansi kita mengenal istilah harga perolehan. Di samping nanti ada harga beli. Nah, apa itu harga perolehan? Adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva sampai aktiva tersebut siap untuk dipakai. Nah, yang termasuk dalam harga perolehan ada harga beli, ada biaya angkut, ada biaya pemasangan, dan sebagainya. Nah, ketika dijadikan satu, itu namanya harga perolehan. Prinsip yang kedua adalah prinsip realisasi penghasilan. Penghasilan adalah setiap pertambahan aktiva atau harta, atau penurunan utang atau kewajiban yang timbul dari penjualan barang atau jasa selama periode akuntansi tertentu. Itulah yang dimaksud dengan penghasilan. Nah, pengakuan penghasilan ini didasarkan pada realisasi yang ditentukan dari jumlah kas atau ekuivalennya, dari jumlah aktiva yang diterima atau jumlah penurunan utang. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip objektif, bahwa dalam akuntansi penyusunan laporan keuangan harus didasarkan pada data akuntansi yang didukung oleh bukti transaksi yang objektif. Yang keempat yaitu prinsip pengungkapan penuh atau disclosure. Prinsip ini mendaki bahwa laporan keuangan hendaknya memberikan informasi baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan bagi para pemakai laporan tersebut. Yang kelima adalah prinsip konsistensi. Penyusunan laporan keuangan harus memiliki prinsip konsisten baik dalam metode, pedoman, dasar maupun teori, sehingga dapat kita jadikan sebagai daya banding dalam bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Itulah prinsip-prinsip akuntansi yang harus kita pahami. Selanjutnya sekalian, yang berikutnya adalah konsep dasar akuntansi. Ini menyangkut asumsi ataupun cara-cara yang dilakukan dalam penyampaian informasi keuangan. Nah, konsep dasar akuntansi yang pertama adalah konsep kesatuan usaha. Konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan merupakan kesatuan usaha yang terpisah dengan pemiliknya. Maka, hubungan perusahaan dengan pemilik adalah hubungan bisnis atau hubungan utang piutang. Nah, anak sekalian, yang terjadi di masyarakat kita, ini terjadi kesalahan. Sehingga seseorang punya usaha, itu tidak ada pemisahan antara harta pemilik dengan harta perusahaan. Sehingga yang terjadi adalah ketika perusahaan itu sebenarnya bagus prospeknya, tapi ketika tidak ada pemisahan dengan pemilik, maka bisa jadi uangnya habis di perusahaan itu. Maka dianggapnya perusahaan itu bangkrut, padahal terjadi kesalahan saja. Nah, ini tidak boleh. Maka dalam akuntansi harus ada pemisahan secara jelas
mana itu harta pemilik, mana itu harta perusahaan, mana itu kekayaan perusahaan maupun pemilik harus jelas. Ya, sehingga ketika pemilik itu menggunakan uang perusahaan harus jelas apa itu utang atau pengambilan dan sebagainya. Itulah konsep kesatuan usaha. Yang kedua adalah konsep beban historis atau historical cost principle. Dalam konsep ini, ya, statement keuangan didasarkan pada beban yang telah terjadi dan tercatat dalam sistem pencatatan. Kemudian yang ketiga adalah konsep kesinambungan atau going concern. Konsep ini mengasumsikan bahwa perusahaan itu didirikan tidak untuk dilikuidasi, tetapi untuk jangka panjang. Sehingga tidak ada nanti konsep bahwa perusahaan itu sudah mendapatkan laba, terus berhenti ditutup. Tidak ada, maka perusahaan itu akan berjalan terus, akan berlanjut. Inilah yang disebut dengan konsep kesinambungan. Yang keempat adalah periode akuntansi. Dalam akuntansi ini akan ada periodisasinya yang menyatakan berapa laba perusahaan dalam periode tertentu. Implikasi dari konsep ini adalah membandingkan secara tepat antara pendapatan dengan biaya. Yang kedua, penggunaan asas accrual basic dalam akuntansi yang mengasumsikan bahwa besarnya pendapatan dalam periode akuntansi diukur atas dasar berapa jumlah rupiah yang menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah menyerahkan barang dan jasa, dan bukan atas dasar berapa jumlah kas yang diterima. Yang berikutnya adalah besarnya biaya dalam satu periode ditentukan atas dasar berapa jumlah sumber ekonomi yang telah dikorbankan untuk memperoleh penghasilan dan bukan atas dasar jumlah rupiah kas yang telah dibayarkan. Ya, inilah konsep ataupun asas accrual basic dalam akuntansi. Konsep yang berikutnya adalah konsep substansi di atas bentuk atau substantial over form. Dalam konsep ini memberlakukan bahwa substansi ekonomi kejadian itu bukan pada aspek yuridis. Sebagai contoh, perusahaan induk dan anak yang secara yuridis terpisah namun dapat dianggap sebagai satu perusahaan apabila secara substansi di bawah satu manajemen atau satu perusahaan. Ya, itulah konsep dasar akuntansi yang perlu kita pahami. Yang berikutnya adalah kita akan bahas etika profesi akuntansi atau kode etik akuntan. Perlu kita ketahui bahwa profesi akuntan adalah etik profesional. Maka harus diatur etika profesional tersebut yang dikenal dengan istilah kode etik. Ya, maka ada kode etik untuk seorang akuntan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi akuntan, yaitu Ikatan Akuntan Indonesia. Apa kode etik akuntansi ini? Ini akan mengatur terkait dengan pelaksanaan pekerjaan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan profesi sebagai seorang akuntan. Nah, kode etik tersebut diantaranya yang pertama adalah tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab profesinya, seorang akuntan harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kode etiknya yaitu kepentingan publik. Setiap anggota atau seorang akuntan berkewajiban untuk bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, maka harus menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Kode yang ketiga yaitu integritas. Seorang akuntan harus dapat meningkatkan kepercayaan publik. Untuk itu harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas yang setinggi-tingginya. Itulah kode etik integritas. Yang berikutnya, etika profesi akuntansi seorang akuntan. Yang keempat adalah objektivitas. Setiap anggota sebagai seorang akuntan harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Seorang akuntan harus melaksanakan jasa profesional dengan kehati-hatian, dengan penuh kompetensi dan ketekunan,
serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya. Kode berikutnya yaitu kerahasiaan. Seorang akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, sehingga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kliennya, karena ini adalah bersifat rahasia. Maka seorang akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan laporan yang telah dibuatnya tanpa sepengetahuan oleh kliennya. Yang ketujuh adalah perilaku profesional. Seorang akuntan harus berperilaku secara konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan sebagai seorang profesional. Dan yang kedelapan adalah standar teknis. Setiap anggota sebagai seorang anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Anak-anakku, demikian etika profesi sebagai seorang akuntan harus dipatuhi ya, untuk menjaga profesionalnya. Demikian pembahasan kita di materi konsep dasar akuntansi ini. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.